Kami percaya selalu kami bisa mengandalkan, selalu kami bisa berharap kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mau percaya bahwa Tuhan yang kami sembah lebih dari mampu untuk menolong kami, untuk mengubah hidup kami, untuk memberkati kami. Kami bisa selalu mengandalkan Tuhan dan kami percaya kami tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap jemaat Tuhan. Doa dari hamba-Mu saat firman Tuhan ini disampaikan, kami semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari bersama-sama dengan saya kita mau katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, shalom bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung bersama dengan saya. Boleh sama-sama tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur bisa kembali melayani saudara dari gereja. Dan mungkin ada beberapa dari saudara yang kemarin tidak sempat untuk mengikuti doa pagi. Mungkin saudara bingung, Pastor, sejak kapan sudah di ruangan baru? Iya Bapak Ibu, saya bukan pindah rumah ini, tetapi saya berada di gereja ya. Mungkin banyak yang belum tahu, di gereja di hari Minggu itu ada satu ruangan khusus sendiri yang dipakai oleh tim audio untuk bisa mempersiapkan jemaat di rumah untuk bisa mengalami suara yang enak, supaya bisa mengalami ibadah dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan mempersiapkan audio yang terbaik. Nah, di belakang saya adalah alat-alat yang kita pakai untuk kita bisa menyajikan yang terbaik untuk jemaat di rumah. Dan saya percaya saudara selama ini yang sudah mengikuti ibadah KSS semuanya pasti diberkati Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya juga senang sekali kalau sudah di ruangan, sudah di gereja, karena yang bantu saya cukup banyak ya. Seperti hari ini saudara lihat saya bisa nyanyinya lebih lancar karena saya nggak perlu ganti-ganti lirik karena sudah ada yang bantu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi di sini sudah ada tim yang megang kamera yang membantu saya untuk setting. Jadi saya bersyukur buat teman-teman yang ada di sini dan saya percaya saudara di rumah juga sangat diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita mau kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka sama-sama kembali di dalam Lukas pasalnya yang ke-8. Ya, jangan lupa nanti malam kita ada doa malam ya. Jangan lupa untuk ajak teman-teman untuk bisa hadir on-site. Saya berharap jemaat bisa lebih banyak yang datang on-site. Memang banyak yang menikmati secara online, tetapi saya percaya kalau datang on-site itu suasananya pasti berbeda dan saya mengundang saudara untuk bisa hadir. Besok kembali ada doa pagi jam 5 dan minggu besok saya kembali melayani Bapak Ibu Saudara. Saya akan mulai satu seri yang baru untuk bulan Mei ini dan minggu besok ada Ibu Sari Simorangkir yang akan bersama dengan kita worship. Saya percaya saudara semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini kita mau melanjutkan apa yang sudah kita bahas kemarin. Yaitu kemarin kita udah bahas tentang iman dari seorang yang bernama Yairus, kepala rumah ibadat. Tetapi hari ini kita mau melanjutkan tentang wanita pendarahan yang disembuhkan Tuhan. Di mana saat Tuhan Yesus berjalan bersama dengan Yairus menuju ke rumahnya Yairus, di situ kita lihat bahwa Tuhan menyembuhkan seorang wanita pendarahan yang 12 tahun dia mengalami pendarahan itu. Dan sangat luar biasa sekali bahwa anak Yairus 12 tahun dia sedang sakit. Nah, tetapi wanita ini 12 tahun dia sudah sakit. Jadi bedanya sama-sama 12, cuma anak ini 12 tahun sehat, tetapi 12 tahun pada akhirnya dia sakit parah. Tetapi kita lihat perbedaannya dengan wanita ini, 12 tahun dia ngalamin sakit, hari demi hari dia ngalamin kesakitan. Dan mungkin pada saat ini juga dia sudah mendekati akhir dari kekuatannya. Tetapi di situ kita melihat di saat kita berada di batas kekuatan kita percaya ada kekuatan yang baru dari Tuhan yang dialami oleh wanita ini. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama dari ayatnya yang ke 43 sampai ayatnya yang ke-48 ya. Kemarin kita udah bahas tentang Yairus, kita nggak perlu baca lagi, saudara boleh dengar ulang. Nah, sekarang kita membahas tentang wanita pendarahan ini. Dikatakan adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Yang percaya, oh mohon maaf, di ayat 48, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Yang percaya sama-sama dengan saya kita mau katakan amin. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama dari wanita pendarahan 12 tahun.
Sama-sama tulis di live chat, belajar dari wanita pendarahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sakit pendarahan pada zaman itu tidak seperti hari ini. Kalau hari-hari ini orang sakit pendarahan sudah ada obatnya. Tetapi pada zaman itu yang namanya penyakit pendarahan itu nggak ada obatnya. Ya, kalau saya belajar dulu waktu saya sekolah dokter, sakit pendarahan itu namanya hemofilia, di mana ada sebuah kondisi di mana darah ini tidak bisa menggumpal, darah ini nggak bisa normal sehingga selalu cair, sehingga apa yang terjadi selalu ada keluar pendarahan dari tubuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau zaman sekarang hemofilia masih bisa diobati dengan berbagai macam obat. Karena apa? Karena secara medis sekarang obat sudah tersedia dengan banyak sekali dan kita bisa melihat bahwa apapun sakit penyakitnya itu masih ada harapan untuk bisa di-treat atau ada harapan untuk bisa diobati. Tetapi pada saat itu kalau yang namanya pendarahan itu memang nggak ada obatnya. Dan, apa yang terjadi kepada wanita ini dia sudah mencoba ke semua tabib. Dia udah 12 tahun tentunya dia udah keliling seluruh Israel untuk mencari obat, untuk mencari, treatment, untuk mencari pengobatan untuk menyembuhkan dia. Tapi 12 tahun nggak terjadi apa-apa, kondisinya makin lebih parah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bersama-sama terutama buat saudara dan saya yang sedang sakit, kita mau belajar bersama-sama dari wanita ini. Nah, bagaimana wanita ini bisa mengalami kesembuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pasti adalah apapun penyakit saudara, Tuhan Yesus bisa menyembuhkannya. Sama-sama tulis di live chat, Tuhan Yesus bisa menyembuhkannya. Nah, saudara, ada 3 pelajaran yang bisa kita belajar dari wanita pendarahan ini. Nah, kita bisa belajar juga dari bentuk penyakitnya, kita juga bisa belajar dari pengalaman yang dia alami. Dan saya percaya kita semuanya pasti diberkati pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau baca bersama-sama di ayatnya yang ke-43 adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Nah, di ayat ini kita bisa dapat pelajaran yang pertama. Dikatakan bahwa sudah 12 tahun wanita ini menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Jadi wanita ini sudah keliling kemana-mana, tapi dia tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Dari sini kita belajar pelajaran yang pertama. Catat baik-baik yang pertama, bahwa kesembuhan datang hanya dari Tuhan. Sama-sama tulis di live chat. Kesembuhan hanya datang dari Tuhan. Dikatakan tidak ada yang berhasil menyembuhkan wanita ini. Di sini menunjukkan bahwa kesembuhan nggak pernah datang dari manusia. Kesembuhan nggak pernah datang dari dokter, kesembuhan nggak pernah datang dari obat. Tapi kuasa untuk menyembuhkan hanya di dalam satu pribadi, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Saudara, wanita ini 12 tahun tentunya dia udah mencoba segala cara. Ya, beberapa Injil yang lain kita tahu di dalam Alkitab ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di beberapa Injil yang lain kita bisa lihat cerita yang sama. Diceritakan bahwa wanita ini sudah menghabiskan seluruh hartanya. Ini menunjukkan bahwa wanita ini adalah wanita yang sangat kaya sekali. Karena itu 12 tahun dia bisa cari dokter, 12 tahun dia bisa cari obat, 12 tahun dia bisa cari cara untuk orang menyembuhkan dia. Nah, bayangin Bapak Ibu Saudara, dia udah punya uang yang banyak tetap nggak bisa sembuh. Nah, dari sini kita belajar satu hal lagi bahwa, yang namanya kekayaan nggak bisa menyembuhkan kita. Tulis di live chat, kekayaan nggak bisa nyembuhin kita. Yang namanya kesembuhan nggak pernah datang dari uang. Jangan berkata, "Oh Pak Pendeta saya, kaya, apapun penyakitnya saya percaya pasti bisa." Siapa bilang? Saya masih teringat ketika, zamannya Covid Saudara tahun 2021. Saya masih ingat ada satu cerita tentang seorang pengusaha, seorang konglomerat, dia punya segalanya, dia punya uang yang sangat banyak. Dan akhirnya satu hari dia terkena Covid dan apa yang terjadi, dia meminjam private jet milik temannya untuk pergi ke Singapura. Saudara, sampai di Singapura dia berusaha untuk bisa masuk tapi pemerintah Singapura tidak mengizinkan dia untuk masuk dan dirawat di Singapura. Apa yang terjadi? Saudara, dengan berat hati yang namanya pengusaha ini harus meninggal di dalam pesawat private jet itu. Saudara, dan saya percaya dia anak Tuhan, dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah di surga. Tetapi di sini menunjukkan bahwa yang namanya kekayaan itu nggak bisa menyembuhkan. Saudara boleh punya uang sebanyak apapun di dunia ini. Saudara boleh punya kekayaan. Mungkin saudara berkata, "Pak, saya punya 100 kilo emas." Mungkin saudara berkata, "Pak, saya punya 1 ton emas batangan." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat,
Uang tidak bisa membeli kesembuhan. Uang nggak bisa membeli kesehatan. Jangan saudara berkata, "Oh Pak Pendeta, saya punya uang, saya punya segalanya." No, 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 no. Yang namanya sehat itu mahal. Kenapa sehat itu mahal? Karena nggak bisa dibeli pakai uang. Sama-sama tulis di live chat, kesehatan tidak bisa dibeli pakai uang. Jadi bagi kita yang uangnya banyak, puji Tuhan, bersyukur sama Tuhan, tapi jangan sombong. Jangan berpikir uang itu bisa membeli segalanya. Bapak Ibu Saudara, uang wanita ini boleh banyak, tetapi itu tidak bisa menyembuhkan dia. Dikatakan bahwa dia datang kepada tabib-tabib, dikatakan bahwa dia datang kepada semua dokter, orang-orang yang pintar. Saya menghargai para dokter karena saya tahu betapa sulitnya sekolah dokter, Bapak Ibu. Saya sendiri waktu dulu kuliah, aduh saya pusing Bapak Ibu Saudara untuk belajar dan menghafali semua macam sakit penyakit, menghafalkan obat. Karena itu saya rasa kita harus menghargai para dokter. Kita harus benar-benar memiliki eh, kita menghormati para dokter yang, melayani kita. Kenapa? Karena mereka belajarnya susah-susah untuk bisa memberi obat buat saudara dan saya untuk bisa merawat kita. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, sepintar-pintarnya dokter, nggak ada yang bisa menyembuhkan wanita ini. Seandainya kepintaran manusia bisa menyembuhkan wanita ini, tentunya wanita ini sudah sembuh. Kenapa? Dia sudah keliling ke semua dokter. Tetapi nggak ada yang bisa menyembuhkan. Saudara, saya masih ingat ya, salah satu pelajaran yang pernah diberikan oleh, rektor saya dulu ketika saya kuliah dokter, yaitu sekarang almarhum Profesor W.F. Maramis. Seorang yang sangat luar biasa, sangat saya hormati. Kalau saudara pernah, dengar nama itu, saya yakin saudara tahu bahwa beliau adalah seorang yang sangat baik sekali. Beliau adalah seorang yang benar-benar berjasa untuk dunia kedokteran. Saudara, Prof. W.F. Maramis pernah satu kali mengajar saya waktu itu saya lagi kuliah. Beliau mengajar salah satu kelas. Saya masih ingat sekali dengan perkataannya di kelas itu. Dia berkata, "Kita tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang bisa menyembuhkan itu cuma Tuhan." Wow, seorang profesor bisa berkata seperti itu. Siapa kita ya untuk kita berpikir bahwa kepintaran dokter bisa menyembuhkan kita? Nggak ada yang bisa. Bapak Ibu Saudara, sepintar-pintarnya manusia tetap akan ada hal-hal yang membuat bingung. Bayangin ketika Covid, awal-awal Covid, seluruh dunia bingung. Semua orang-orang paling pintar di dunia dibingungkan. Ya, dengan cara gimana Covid menyebar. Kita sampai dulu bingung gimana Covid menyebar. Ada yang bilang, oh Covid itu menyebarnya cuma lewat bersin. Ada orang yang nggak bersin juga ketularan Bapak Ibu. Akhirnya berbulan-bulan kita kebingungan di rumah. Untuk kita bingung gimana caranya. Ada yang bilang, oh waktu itu ya swab cukup. Ya kan, yang namanya swab biasa cukup. Ada yang bilang, oh perlu PCR, perlu ini, perlu itu. Dan berbagai macam keilmuan akhirnya dibingungkan hanya karena satu virus yang nggak kelihatan. Saudara, yang namanya kepintaran manusia itu terbatas. Karena itu kepintaran dokter pun nggak ada yang bisa menyembuhkan. Saya mau katakan, saya ulangi poin yang pertama supaya saudara ingat, kesembuhan hanya datang dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus berkenan untuk menyembuhkan saudara, pasti dia bisa menyembuhkan. Yang setuju boleh katakan amin. Sebab itu hari ini bagi saudara yang sakit, datang kepada Tuhan Yesus. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus aku sakit, tolong sembuhkan aku. Aku tidak berharap kepada dokter, aku gak berharap kepada kekayaanku. Aku percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan aku. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah penyembuhku. Tulis di live chat, Tuhan Yesus penyembuhku. Bapak Ibu Saudara, kalau dokter boleh angkat tangan, uang kita boleh habis, apapun boleh terjadi, tetapi kalau Tuhan Yesus mau, dia bisa menyembuhkan saudara dan saya. Apa penyakit saudara hari ini? Mungkin saya nggak tahu satu persatu apapun penyakit saudara dan saya nggak perlu saudara menceritakannya di sini. Tetapi yang pasti adalah apapun penyakit saudara, percayalah Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, itulah poin yang pertama. Jadi apapun penyakit saudara, percayalah kesembuhan hanya datang dari Tuhan Yesus. Sebab itu apapun sakit kita bawa kepada Tuhan Yesus, kita berharap kepada Tuhan Yesus dan dia pasti menyembuhkan kita. Yang setuju sama-sama katakan amin. Yang kedua dikatakan, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Wow, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa dia mendekati Yesus dari belakang menjamah jubah-jubahnya. Saudara, kenapa dia harus menjamah jubah-jubahnya? Karena dia nggak kuat. Ya, tetapi dengan sekuat tenaga, dengan sisa tenaga yang dia miliki, dia memastikan untuk dia menyentuh jubahnya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mungkin hanya itu yang bisa dia lakukan, hanya itu sisa kekuatannya dia. Dan dia melakukan yang terbaik yang dia bisa. Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang perlu kita pelajari dari wanita pendaran ini, yang pertama, yaitu hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Catat yang kedua, yang perlu kita pelajari adalah saat kita sakit, mendekatlah pada Yesus. Sama-sama tulis di live chat, mendekat pada Yesus. Dengan segala cara yang kita bisa, kita mendekat kepada Tuhan Yesus. Dikatakan ia mendekati Yesus.
Ia maju mendekati Yesus sedekat-dekatnya yang dia bisa. Dia menyentuh jubahnya dan dia sembuh. Saudara, orang yang dekat dengan Tuhan Yesus pasti menerima kesembuhan. Yang setuju katakan amin. Orang kalau mendekatkan diri kepada Tuhan, kuasa Tuhan makin dekat dengan dirinya. Karena itu saya selalu bilang kalau saya datang ke rumah sakit untuk mendoakan jemaat yang sakit, saya selalu bilang kalau mungkin ada yang koma, mungkin ada yang, berada di rumah sakit yang nggak sadar, pasang lagu-lagu rohani, pasang firman Tuhan, pasang ibadah GSJS. Kenapa? Karena pada saat mereka mungkin nggak sadar, mereka tetap bisa dengar. Dan mereka bisa menggunakan lagu-lagu rohani, firman-firman Tuhan untuk mendekatkan diri sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hanya saat kita dekat dengan Tuhan, kita akan menerima kesembuhan itu. Yakobus 4 ayat ke-8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Bapak, Ibu, Saudara, kita harus punya inisiatif. Kita harus punya usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan otomatis dekat dengan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Tetapi tetap harus ada inisiatif. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu dua arah. Dia selalu dekat dengan kita. Tapi kita pun juga harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Saudara, saat kita berada di dalam masalah, saat kita berada di dalam tantangan, terutama saat kita berada di dalam sakit penyakit, pastikan kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita bisa dekat dengan Tuhan lewat apa? Lewat pujian penyembahan. Kita bisa dekat dengan Tuhan lewat apa? Dengan kita mendengar firman. Kita doa kepada Tuhan. Kita lagi di rumah sakit, mungkin ada yang dengar doa pagi ini di rumah sakit. Jangan habiskan waktu saudara hanya scrolling di handphone saudara. Hanya lihat Instagram story teman-teman. Itu boleh. Bukan berarti sepenuh 24 jam saudara harus berdoa. Tetapi pastikan ada upaya untuk saudara mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya kadang-kadang kita ini cuma minta sama Tuhan, kita cuma, "Tuhan tolong sembuhkan saya." Tapi nggak ada upaya dari diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Untuk kita belajar apa yang Tuhan mau, untuk kita mendengarkan perkataannya. Saya mau tanya kepada saudara, bagaimana kita dekat dengan seseorang? Bagaimana saudara dan saya bisa berkata, "Oh Pak, saya dekat dengan seseorang." Saat kita banyak ngobrol dengan orang itu. Kalau kita nggak pernah ngobrol, kita nggak mungkin bilang kita dekat. Kapan kita mulai dekat? Kapan kita mulai merasa kita dekat dengan seseorang? Tentunya sederhana, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya banyak ngobrol dengan orang itu. Ya saya kalau ngobrol, dengan seseorang lama, kita makin kenal, ya kita makin tahu sukanya apa, sukanya makan di mana, sukanya makan apa, ya kan. Akhirnya kita jadi dekat, akhirnya kita jadi teman, kita jadi sahabat. Begitu juga kita dengan Tuhan. Nah kita kadang-kadang kita juga belum apa-apa, kita belum dekat sama Tuhan, terus kita nyuruh-nyuruh Tuhan. Kita minta-minta sama Tuhan, nggak bisa kayak gitu. Kita harus memiliki upaya mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita punya Alkitab setiap hari, jangan bilang nggak ada waktu baca Alkitab, kita tinggal beda aplikasi aja Bapak Ibu. Saya pernah ngajarin beberapa tahun yang lalu, kalau saudara lihat di home screen saudara, biasanya kan kita udah biasa Instagram, TikTok itu di mana, kita udah biasa mencetnya. Coba pindahin Alkitab saudara di tempat itu, nanti tiba-tiba saudara akan kepencet itu secara otomatis. Saudara mulai biasakan diri baca Alkitab, mulai biasakan diri dengar, ngobrol dengan Tuhan, doa sama Tuhan. Doa adalah cara kita ngobrol sama Tuhan, kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan saya percaya pasti kok ada mujizat, pasti ada berkat Tuhan yang kita alami, pasti ada kesembuhan. Ya kan dikatakan bahwa ia mendekatkan dirinya dari belakang. Dekat dari belakang aja, menyentuh jubahnya aja, bisa nerima mujizat. Apalagi kalau kita. Kita setiap hari ambil waktu doa pagi, kita setiap hari ambil waktu dengar firman, kita hari Minggu mungkin bukan hanya ikut satu kali, kita ikut dari pagi sampai malam, belajar firman Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, belajar apa yang Tuhan mau. Saya percaya kok, nggak mungkin nggak ada kesembuhan, nggak mungkin nggak ada mujizat. Kenapa? Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, Dia dekat dengan kita, mujizat pasti dekat. Sama seperti kalau kita dekat dengan seorang yang punya kuasa. Tentunya kalau kita dekat sama orang yang punya kuasa, kuasa itu juga setidaknya kita kecipratan berkat dikit. Saudara ada beberapa yang ngajarin, oh kalau dekat dengan penguasa itu kita setidaknya nanti kecipratan berkat. Saudara saya mau katakan kita nggak perlu dekat sama penguasa di dunia ini. Kita dekat sama Tuhan. Pasti kita juga kecipratan berkat. Yang setuju sama-sama katakan amin. Ayo hari ini harus ada upaya. Tulis di live chat harus ada upaya. Yang pertama kita tahu kesembuhan datang dari Tuhan. Yang kedua kita harus ada upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita dekat kepada Tuhan, saya yakin pasti ada mujizat dan pertolongan Tuhan yang dahsyat. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa pelajari di ayat 47. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia. Dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Yang ketiga yang kita belajari adalah kesaksian kita memeteraikan mujizat. Tulis aja kesaksian kita memeteraikan mujizat. Tahukah saudara?
yang membuat meterai atas mujizat, yang membuat meterai atas kesembuhan adalah kesaksian kita. Jadilah orang Kristen yang suka bersaksi. Tulis di live chat, saya harus bersaksi. Jadilah orang Kristen yang suka bersaksi kemanapun kau pergi. Jadilah orang Kristen yang kemanapun kau bertemu dengan orang. Mungkin dia belum kenal Tuhan. Coba cerita. Semua orang itu kepingin kok dengar cerita kita. Semua orang itu kepingin kok. Ya kan ngobrol sama kita ya benar-benar dengar cerita kita. Gunakan cara itu untuk kita cerita kepada semua orang. Kita cerita tentang kebaikan Tuhan, kita cerita tentang, apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita. Jangan pernah bosan, "Oh Pak ini cerita, saya udah cerita berkali-kali." Loh, terus kenapa kalau berkali-kali? Kadang-kadang ada orang yang belum dengar, kadang-kadang ada orang yang belum tahu cerita kita. Saya selalu bersaksi tentang, bagaimana Tuhan memulihkan keadaan GCS di tengah Covid. Kemarin Paskah saya ceritakan itu, mungkin ada yang berkata, "Pak saya udah dengar itu berkali-kali." Loh, mungkin ada yang belum dengar Bapak Ibu Saudara. Ya kan kita harus bersaksi dan kesaksian itu yang memeteraikan berkatnya. Lihat di sini, dikatakan wanita ini gemetar, dia bersaksi di depan semua orang, dia cerita apa yang terjadi. Tuhan Yesus berkata, "Imanmu menyelamatkan engkau, pergilah engkau dengan selamat." Wah, jadi dimeteraikan lewat kesaksian itu. Bapak Ibu Saudara ingat tentang 10 orang kusta? 10 orang kusta 9-nya disembuhkan, hanya satu yang kembali kepada Yesus untuk bersaksi apa yang terjadi. Hanya dia yang dapat meterainya yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara hari ini, kalau kita disembuhkan, kalau kita ditolong Tuhan. Kita udah tahu Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Yang kedua, kita mendekat kepada Tuhan dan kita pasti menerima kesembuhan. Kita mendekat kepada Tuhan, dia mendekat kepada kita pasti ada mujizat. Yang ketiga, meteraikan itu dengan kesaksian saudara. Doa saya, kau gak pernah berhenti bersaksi. Apa yang dia pernah lakukan di masa lalu saudara, terus ceritakan. Dia Tuhan yang pernah menolong kita di masa lalu. Di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Pasti dia juga akan tolong kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sama-sama tundukkan kepala saudara. Kami percaya firman Tuhan hari ini memberkati kami semua. Kami berdoa dimanapun jemaatmu berada. Kami yang sakit menerima kesembuhan dari Tuhan. Kami tahu kesembuhan hanya datang dari Tuhan. Kami tahu bahwa hanya lewat darah Yesus, hanya lewat pertolongan Tuhan Yesus kami dapat disembuhkan. Karena itu kami mau mendekatkan diri kami kepadamu. Dan hari ini kami mau saksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tahu itulah yang memeteraikan kesembuhan kami. Berkati jemaat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati jemaat Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya percaya. Mari bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa melayani saudara pagi hari ini. Jangan lupa besok pagi kita kembali untuk beribadah bersama-sama di ibadah GSJS. Dan saya percaya setiap saudara pasti mengalami berkat dan pertolongan Tuhan. Saya Pastor Michael Gunawan, ajak teman-teman untuk beribadah nanti malam di doa malam jam 7 malam di GSJS Pakuwon Mall. Dan saya percaya saudara pasti diberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.